Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita kali ini akan mencari tahu manfaat dari tanaman yang ada di sekitar kita. Ini ya. Saya melihat di samping halaman rumah saya itu ada tanaman liar. Saya nggak tahu itu tanaman apa. Iseng-iseng aja saya lihat-lihat, ternyata saya menjumpai ini. Ketika saya lihat, ini sepertinya kayak buah naga tapi palsu. Bisa dilihat. Ini apa benar buah naga? Ternyata bukan, brother. Ini adalah pare alas atau biasa disebut dengan pare mini. Nah, pare mini ini saya sudah memetik beberapa. Ini ada yang sudah matang. Ini yang sudah matang, kemudian ini ada juga yang sudah merekah ya ini. Ini bijinya nanti bisa ditanam kembali. Ternyata tanaman pare ini itu mengandung banyak manfaat. Selain di dalamnya ada protein, kemudian ada juga zat besi, ada juga vitamin A, B1 dan C. Ini bermanfaat untuk kesehatan. Bisa juga untuk mengobati penyakit. Nah, kalau teman-teman misalkan dalam kondisi PPKM seperti ini susah makan, nggak ada sayur, ini juga bisa disayur teman-teman. Ini tidak berbahaya karena ini sama saja dengan pare, cuman ukurannya yang kecil ya. Nah, kalau untuk pengobatan ya, ini ada bijinya, saya tunjukkan dulu. Bijinya ini bisa ditanam ya, nanti bisa ditanam di rumah. Bijinya ini itu mengandung MAP 30 yang sangat bagus dipakai untuk pengobatan. Pengobatan apa? Antara lain ya. Yang pertama, kalau ini dipakai untuk diabetes, ini bisa untuk pengobatan diabetes. Jadi dua seperti ini, dua begini, itu ditumbuk halus, dicampur dengan air hangat. Nanti saripatinya diambil, diminum ya, diminum. Itu bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Nah, kalau misalkan ada yang punya penyakit bronkitis gitu ya, lama nggak sembuh-sembuh, coba ini, tapi jumlahnya bukan dua, melainkan tiga begini. Untuk yang bronkitis ya, ini ditumbuk halus, sampai halus, sampai lembut gitu, kemudian campur dengan madu. Nah, nanti kalau sudah saripatinya diambil, jadi disaring gitu, saripatinya diambil, dipakai untuk pengobatan. Insya Allah atas izin Allah sembuh ini. Dan ini tanamannya seperti ini, saya tunjukkan. Ini tanamannya seperti ini tanamannya. Ini mirip dengan pare, cuman ini liar. Coba dilihat ini, sekeliling ini, coba dilihat. Sekeliling ini liar, ini tubuhnya liar, kita nggak perlu nanam gitu. Nah, ini buahnya, ini buahnya masih ada di sini ya. Ini buahnya gitu, yang ya ukurannya nggak bisa besar, ya paling besar ya segini ini. Bisa dilihat ini sudah matang ya, segini, ini sudah matang. Ini sudah paling tua, beda dengan pare yang besar-besarnya sekaki gajah itu ya. Tapi kalau yang ini gedenya hanya segini, segini ya. Maksimal paling segini. Nah, ini sudah bisa dipetik segini. Daunnya mirip dengan pare. Cuman kalau yang pare yang biasanya kan lebar-lebar, besar-besar ya daunnya. Kalau yang pare alas ini daunnya ya hanya segini. Ya bisa dibilang ini separuhnya lah dari ukuran pare normal yang dijual di pasar gitu. Nah, ini selain bisa menyembuhkan penyakit teman-teman, ini juga bisa dipakai untuk nilai ekonomis gitu. Jadi ini juga bernilai ekonomis. Kalau teman-teman bisa melihat, luangkan waktu lah, lihat di Tokopedia atau di Shopee atau di Bukalapak ya. Pare seperti ini teman-teman, 100 gram itu kira-kira segini lah. Kira-kira segini. 100 gram itu dijual 20.000 sampai 30.000 100 gram. Nah, kita loh nggak nanam, kita ini tumbuh liar, jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan kita, sekitar kita yang ada. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan konsumsi, pengobatan, juga dijual. Jadi kita petik segar begini ya, kalau kita jual biarkan begini, nanti begitu ada yang pesan baru dipetik gitu kita jual. Harganya lumayan, ternyata di Shopee, di Tokopedia itu banyak yang berminat. Nanti akan saya tunjukkan apakah benar ada yang menjual ini dan laku atau tidak. Kita lihat ya. Ya, sekarang kita coba ya, kita periksa apakah benar pare mini atau pare hutan atau pare alas tadi itu benar bisa dijual dan laku gitu. Coba kita lihat di Shopee, saya buka Shopee. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan di sana.
kita cek ya, pare alas, pare mini ini. Nah, ini ternyata memang benar ada yang menjual. Contohnya di sini. Pare alas atau pare hutan atau pare mini ini tiap 100 gramnya dijual 20.000. Ini lumayan ya. Kemudian ada lagi yang menjual ini untuk 50 bijinya ini dijual seharga 10.000. Dan ini sudah laku 23 kali ya. Nah, coba kita lihat di Tokopedia. Apakah benar di Tokopedia juga laku? Ya, kita lihat. Ini ya, pare alas, pare mini, pare hutan, kita menyebutnya seperti itu, atau pare liar gitu. Nah, apakah dia juga laku? Kita periksa gitu. Kita lakukan pencarian dulu. Nah, ini ya. Nah, ternyata kalau ini ada orang Surabaya, dia menjual harganya Rp59.100. Gitu ya. Lumayan ini. Dan ini dalam 1 hari kalau informasi di Tokopedia, rata-rata pesanan diproses itu 3 hari, kurang lebih 3 hari. Nah, ini ya. Lumayan ini. Ini ternyata laku. Gitu. Coba kita lihat lagi di mana? Bukalapak. Kita lihat di Bukalapak bagaimana, apakah ada yang jual. Ya, kita coba dulu ya. Pare alas, pare hutan, pare mini. Nah, ternyata juga ada yang jual juga. Ini Surabaya, sama sepertinya yang jual sama dengan orang tadi ya. Dan kalau di Bukalapak ini laku 1, sedangkan tadi kita lihat di Shopee di sini ini laku 23, kemudian yang ini laku 70. Lumayan. Artinya kan memang benar ini bisa dijual dan ada yang beli. Kan seperti itu ya. Nih. Itu, nah, ini kalau ada juga yang menjual di daerah Bandung, dijual 500 gramnya 25.000. Kemudian ini juga dijual 55.000. Ya, lumayan juga ya. Ini dalam 1 bungkusnya ini juga dijual 55.000. Ternyata banyak sebetulnya. Banyak yang jual. Ini per bijinya bahkan dijual 1.500 di daerah Sleman yang jual. Lumayan. Nah, artinya apa? Selain pare mini ini bermanfaat untuk tubuh kita, bisa dikonsumsi untuk lauk ya. Kemudian pare ini mudah ditemui, mudah didapat karena dia tumbuh liar di sekitar kita. Selain itu juga ternyata pare mini ini itu juga bernilai ekonomis, bisa menghasilkan pundi-pundi pendapatan. Lumayan dalam kondisi pandemi seperti ini masih bisa berpenghasilan. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau masih belum paham, silahkan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.